Halo semuanya, kalian apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat datang di pertemuan kelima BIPA level 2. Hari ini belajar bersama saya, Kak Alin, kita akan belajar mengenai imbuhan beran dan berkan. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu imbuhan? Jadi, di dalam bahasa Indonesia, kelinguistikan bahasa Indonesia ini tuh punya yang namanya imbuhan. Bisa kita baca di sini, imbuhan itu sering dipanggil sebagai afiks juga, yang mana adalah mereka tuh sebuah bentuk bahasa terkecil yang ditambahkan pada kata dasar untuk membentuk kata baru atau mengubah makna dan fungsi kata tersebut dalam kalimat. Imbuhan biasanya berupa morfem terikat, yang artinya tidak dapat berdiri sendiri dan selalu menempel pada kata dasar. Imbuhan ini banyak jenisnya loh. Yang pertama, ada awalan atau prefiks. Yang kedua, ada sisipan atau infiks. Yang ketiga, ada akhiran atau sufiks. Dan yang terakhir, gabungan awalan dan akhiran atau konfiks. Nah, yang akan kita pelajari lebih dalam itu yang gabungan awalan dan akhiran atau konfiks ya. Fokusnya adalah beran dan berkan. Kita langsung masuk ke imbuhan beran ya. Apa sih imbuhan beran? Imbuhan beran adalah gabungan awalan ber dan an yang dilekatkan pada kata dasar. Fungsinya untuk membentuk kata kerja yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak pelaku atau terjadi berulang. Contohnya, berlarian, berjatuhan, atau berhamburan. Atau bisa juga fungsinya untuk hubungan timbal balik atau saling melakukan suatu perbuatan. Contohnya, bersalaman, berpelukan, dan berkenalan. Selanjutnya ada imbuhan berkan. Imbuhan berkan adalah konfiks yang terdiri dari awalan ber dan akhiran kan, sehingga membentuk kata kerja baru. Imbuhan ini biasanya membentuk kata kerja yang bermakna memakai, memiliki, dihiasi, atau didasarkan pada sesuatu. Lalu, bagaimana sih cara penggunaan imbuhan di tata bahasa Indonesia? Nih, sekarang kita akan membahas tentang contoh penggunaannya ya. Yang pertama, contoh penggunaan imbuhan beran. Anak-anak itu berlarian di taman. Para tamu bersalaman dengan tuan rumah. Burung-burung berterbangan di langit. Itu adalah contoh imbuhan beran. Selanjutnya ada contoh penggunaan imbuhan berkan. Mainan anak-anak berserakan di lantai. Pintu itu berhiaskan ukiran indah. Langit malam ini bertaburkan bintang-bintang. Nah, setelah belajar dan mengetahui tentang imbuhan, kita akan mencoba mengimplikasikannya terhadap suatu teks yang lebih panjang ketimbang contoh yang tadi. Berikut adalah tutorial membuat nasi goreng yang langkah-langkahnya itu mengandung imbuhan-imbuhan yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama, kita mungkin baca dari bahan-bahannya dulu ya. Kebetulan di materi kali ini juga bersinggungan dengan makanan kesukaan, sehingga saya sengaja tampilkan makanan kesukaan saya sendiri untuk mendukung materi ini. Makanan kesukaan saya kebetulan nasi goreng, sehingga tutorial yang saya ambil adalah nasi goreng. Oke, lanjut. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat nasi goreng adalah 1 piring nasi putih, 2 siung bawang putih, 1 butir telur, 2 sendok makan kecap manis, garam, merica, dan penyedap secukupnya, minyak goreng secukupnya, bahan tambahan sesuai selera seperti ayam suwir, sosis, atau sayuran, apapun yang kalian punyai. Nasi goreng buatan Indonesia ini tidak melulu harus menggunakan
seafood, sayuran, dan sebagainya. Biasanya kita kalau buat nasi goreng itu suka pakai bahan-bahan seadanya di rumah. Misalnya sekarang di rumah saya ada bahan-bahannya hanya telur dan sayuran. Jadi saya akan memasukkan telur dan sayuran itu ke dalam nasi goreng saya. Sehingga bahan tambahannya itu sangat bisa disesuaikan oleh bahan yang kalian punya atau bahan-bahan yang kalian sukai seperti seafood, udang, cumi, cabai, dan sebagainya. Nah, masuk ke bagian langkah-langkahnya nih. Yang pertama, sebelum memasak, pastikan kamu beralatan lengkap seperti wajan, spatula, dan pisau. Kedua, kupas bawang putih, lalu cincang halus. Siapkan juga bahan tambahan yang akan kamu masukkan ke dalam nasi goreng agar dapurmu tidak berantakan. Jadi kita masaknya tidak terburu-buru. Ketiga, panaskan wajan dengan sedikit minyak. Tumis bawang putih hingga harum. Kalau kamu suka pedas, kamu bisa berikan cabai rawit. Maaf di sini kata berikan seharusnya saya bold supaya kalian tahu mana yang berimbuhan ber-an dan imbuhan ber-kan. Selanjutnya nomor 4, geser bumbu ke pinggir wajan, masukkan telur, orak-arik hingga matang, lalu masukkan nasi putih, aduk rata supaya nasi tercampur oleh bumbu. Kelima, aduk sampai nasi goreng matang merata. Cicipi rasanya. Kalau masih kurang gurih, tambahkan sedikit garam. Setelah selesai semua, angkatlah nasi gorengnya lalu sajikan di piring menggunakan topping. Nah, selesai sudah pembelajaran kita di hari ini mengenai perkenalan imbuhan, jenis-jenis imbuhan, contoh imbuhan, terutama spesifik ke imbuhan ber-an dan imbuhan ber-kan, serta disisipkan oleh materi makanan kesukaan, yaitu teks tutorial membuat nasi goreng. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan ditanyakan kepada saya. Selesai sudah pembelajaran kita di hari ini mengenai materi imbuhan, contoh-contohnya, jenis-jenisnya, yang spesifik merujuk ke imbuhan ber-an dan imbuhan ber-kan, serta sisipan materi makanan kesukaan, teks tutorial membuat nasi goreng. Semoga pembelajaran kali ini bisa dipahami, mudah dimengerti, dan bisa dipraktikkan oleh kalian pembelajar asing dalam berbahasa Indonesia. Terima kasih, salam dari saya Kak Alin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.